Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera diselesaikan dari masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada hajat mudah-mudahan segala hajatnya segera tercapai, segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang susah mudah-mudahan semuanya diberi kesenangan oleh Allah, segera diganti kesusahannya dengan kesenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan semuanya diberi rezeki yang halal, yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini insyaallah akan saya jelaskan beberapa hal yang membuat pintu sihir masuk. Karena sebagian teman-teman sering bertanya kepada saya tentang masalah itu, yaitu tentang masalah bagaimana caranya agar kita selamat dari sihir ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita selamat dari sihir ya. Karena sihir itu memang benar-benar sesuatu yang ada, yang memang ada sejak dahulu kala. Namun sihir itu tidak bisa masuk ke sembarang orang, kecuali orang tersebut memang sudah membukakan pintu-pintunya untuk dimasuki sihir. Jadi orang yang menutup rapat pintu untuk sihir tersebut tidak akan pernah terkena sihir sekecil apapun teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati dan harus diingat ya. Karena memang sihir itu tidak mudah masuk ke semua orang, karena yang dimasuki oleh sihir hanyalah orang yang membuka pintu-pintu sihir tersebut teman-teman ya. Jadi kita harus selalu waspada dan mawas diri atau menjaga diri kita agar kita selamat dari sihir tersebut teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menceritakan satu hal tentang bab atau agar kita bisa selamat dari sihir tersebut dengan cara menjaga atau menutup rapat 4 pintu yang akan saya ceritakan setelah ini ya, insyaallah. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan channel ini semakin lama semakin bermanfaat untuk orang ramai teman-teman ya. Karena sekarang memang dalam keadaan dalam keadaan belajar teman-teman ya. Jadi di sini masih belajar, saya bukan orang ahli, dari sebelumnya tidak pernah belajar sama sekali ya. Jadi di sini saya masih belajar untuk membuat
video-video yang bermanfaat untuk orang ramai teman-teman, karena memang tujuan channel ini adalah untuk menyebar manfaat, terutama dari sholawat, kemudian dari ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak macamnya, maka di sini akan saya ceritakan bagian dari ilmu hikmah, yaitu menutup jalan setan atau jalan sihir dari 4 masalah. Namun walaupun ini dikatakan ilmu hikmah, yang sebenarnya dasarnya adalah syariat dan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, teman-teman ya. Jadi bukan sembarang nasihat yang tidak ada dasarnya, namun ini adalah nasihat nyata yang sudah jelas-jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita pelajari dan perlu kita ingat ya. Perlu kita ingat agar kita selamat dari sihir tersebut, karena memang kebanyakan yang ditanyakan oleh teman-teman adalah bagaimana caranya kita selamat dari sihir tersebut, teman-teman ya. Jadi yang pertama, pintu jalan masuknya sihir yang pertama adalah amarah. Jadi apabila kita sering marah, maka otomatis orang tersebut akan sangat mudah dimasuki sihir, teman-teman ya. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam auswini. Jadi hadis ini diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang ketika itu datanglah seorang laki-laki yang berkata atau bertanya kepada atau meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auswini ya Rasulullah, wasiati saya, wasiati aku. Jadi Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraron, kalimat tersebut jangan engkau marah ini diulang berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya tetap la taghdab, la taghdab. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh seorang laki-laki tersebut, pesannya hanya satu, yaitu jangan kamu marah, jangan kamu marah. Hadis ini diceritakan oleh Imam Bukhari. Jadi harap ya, mohon maaf ya, sering salah. Karena ya mohon maaf. Jadi apabila kita bisa menjaga amarah kita, maka dipastikan orang tersebut aman dari sihir, teman-teman. Karena pintu utama sihir adalah amarah. Cara menangkal atau mengusir amarah tersebut, yang pertama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dengan membaca, apabila kita marah, apabila datang amarah, maka kita harus membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita datang marah, maka kita cepat-cepat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tentunya harus dibaca dengan khusyuk yang keluar dari hati kita, teman-teman. Maka itu cara pertama untuk mengusir amarah tersebut ya. Cara yang kedua, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyataji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Jadi apabila kita marah ketika kita sedang berdiri, artinya ketika marah itu datang, kita sedang berdiri, maka kata Rasulullah kita harus duduk, maka amarah tersebut hilang. Namun apabila amarah tersebut tidak hilang, kita dianjurkan agar berbaring, teman-teman ya, agar berbaring. Maka dengan itu insya Allah amarah tersebut hilang
sama sekali teman-teman ya. Jadi ini ada dua cara yang sekaligus disabdakan oleh Rasulullah secara runtut ya. Yang pertama, ketika kita sedang berdiri, kan kita datangnya amarah itu kita sedang berdiri, maka kita dianjurkan agar duduk, agar hilang. Namun ketika duduk amarah tersebut masih belum juga hilang, kita dianjurkan agar berbaring teman-teman ya. Itu cara yang kedua. Cara mengusir amarah atau menangkal amarah tersebut. Yang pertama tentunya sudah ingat ya, yaitu membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan cara yang ketiga adalah sebagaimana yang disabdakan juga oleh Rasulullah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi apabila kita marah, maka kita diam. Jangan dituruti amarah tersebut, kita diam. Jadi tentunya semua orang bisa merasakan, bisa membedakan apabila kita marah atau enggak. Jadi apabila kita sudah merasa marah, kita berdiam diri teman-teman. Ini diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Al-Bazzar teman-teman ya. Jadi ini adalah cara menangkalnya. Cara mengusir ya, cara mengusir dan juga cara menangkalnya. Jadi harus teman-teman semuanya mengingat ini. Ini adalah anjuran langsung dari Rasulullah SAW agar kita selamat dari sihir ya teman-teman. Agar selamat dari sihir dan kita selamat, tentunya kita selamat dari setan-setan yang terkutuk tersebut teman-teman ya. Ini adalah adalah pintu yang pertama. Pintu yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat, akan tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah, yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Itu dengan cara diam tadi teman-teman ya. Dengan cara diam tadi. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di dalam Al-Quran juga disinggung oleh Allah, salah satunya dengan ayat yang tadi, yaitu ayat 134 yang terkandung di dalam surat Ali Imran ya. Dan yang terakhir termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa di hari kiamat orang tersebut akan dipanggil ya. Orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil di hadapan semua orang, bahwa orang tersebut diperintahkan oleh Allah agar memilih bidadari sesukanya teman-teman ya. Jadi itu luar biasa. Itu hadiah ya, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu menahan amarah. Jadi di samping kita selamat dari godaan setan, kita selamat dari sihir, kita juga mendapatkan hadiah dengan cara kita disuruh memilih bidadari. Itu salah satunya teman-teman ya. Kemudian pintu sihir yang kedua adalah was-was. Was-was, tentunya teman-teman semuanya tahu yang namanya was-was. Was-was itu adalah bisikan setan yang terbersit dalam hati yang tidak ada sebabnya teman-teman ya. Bersit, bukan ragu. Kalau ragu itu ada sesuatu yang bisa kita lihat, artinya ada penyebab ya. Nah, jadi walaupun ada dua benda misalnya, jadi itu bisa dilakukan, yang benar yang mana itu ragu namanya, atau syak ya. Kalau was-was ini tidak ada sebabnya, hanya bisikan setan yang terkandung
bukan yang dibisakan dalam hati, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi memang bisikan setan asli tanpa sesuatu yang wujud, teman-teman ya. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falyasta'iz billah wal yantah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat panjang sekali, namun saya ambil ujungnya ya, karena intinya adalah itu. Yang hadis ini menceritakan tentang kewaswasan kita, bahkan sampai tentang keberadaan Allah ya, tentang keberadaan Allah sendiri ya. Jadi oleh Rasulullah dipesan, falyasta'iz billah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah, wal yantahi, dan sudahilah. Jadi harus ditutup, harus di-stop sampai di situ saja, teman-teman. Jadi ini adalah pintu sihir yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu sami'un alim. Ini yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 200, teman-teman. Sedangkan yang terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 36 terdapat tambahan huwas sami'un alim pada ujungnya, innahu huwas sami'un alim. Sedangkan yang di sini innahu sami'un alim. Artinya apabila ada bisikan setan, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Jadi harus segera berlindung, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bab pertama, yaitu bab amarah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain dan juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi kita diperintahkan agar minta perlindungan kepada Allah dan agar setan tersebut tidak mendatangi kita, teman-teman, dengan cara membaca ta'awudz tadi. Dan tentunya banyak sekali ya, dengan ibadah khusyuk salah satunya. Ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98, teman-teman ya. Jadi ini adalah pintu sihir yang kedua. Harus diingat, yang pertama adalah amarah, yang kedua adalah waswas. Ini pintu setan atau pintu sihir yang kedua. Kemudian pintu sihir yang ketiga. Pintu sihir yang ketiga adalah sedih, sering murung, dan yang lainnya. Jadi sedih ini, orang yang sering bersedih, orang tersebut tidak baik, teman-teman. Karena ini adalah salah satu pintu sihir yang sangat mudah orang tersebut kena sihir, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat 139, yang artinya janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih, karena kamu adalah orang yang lebih tinggi, makhluk yang lebih tinggi, in kuntum mukminin, jika engkau beriman. Jadi kita tidak dilarang untuk bersedih, dilarang lemah. Jadi harus kita lawan perasaan lemah tersebut. Kita merasa lemah, kita bersedih, itu tidak boleh, dilarang dalam agama. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an juga, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi harus selalu sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, selalu disertai oleh Allah ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ini
sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhanku Allah, ini kata Allah ya, firman Allah. Orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam keyakinan tersebut, artinya selalu meyakini bahwa Allah beserta kita dan kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada orang-orang tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu, agar orang tersebut tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Wabshiru, bahkan Allah memberi kabar gembira melalui malaikat itu, bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengabarkan, memberikan berita gembira, kita akan diberikan surga. Jadi ini adalah janji Allah, teman-teman. Ini dalam surat Fussilat ayat 30. Jadi ini adalah pintu setan, pintu sihir yang ketiga. Jadi siapapun yang mampu menjaga ketiga-tiganya, maka 100% ya akan selamat dari sihir, teman-teman. Akan selamat dari sihir. Karena ini adalah pintu yang memang selalu dijaga oleh setan. Jadi apabila ada kotoran di dalam hati kita, yaitu setan tadi, maka sihir itu akan sangat mudah, teman-teman ya. Karena amarah itu adalah panas, sedangkan setan, jin itu diciptakan dari api. Jadi apabila kita merasa marah, berarti kita panas ya, atau was-was, ataupun sedih, itu adalah rumah setan. Maka apabila ada rumah di dalam diri kita, ada kotoran, ada pemanggil di dalam diri kita, maka yang di luar akan masuk ke dalam, dan sihir sangat mudah masuk, teman-teman. Jadi ini adalah pintu sihir yang ketiga. Kemudian pintu sihir yang keempat adalah berputus asa. Jadi berputus asa ini yang terakhir, teman-teman. Yang namanya berputus asa, biasanya kita berusaha, karena putus asa maka kita berhenti, menyerah ya, teman-teman. Jadi ini pintu setan yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, "Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, teman-teman ya. Jadi berputus asa, ketika putus asa berarti harapan kita sudah tidak ada lagi, dan itu adalah jalan yang paling kuat dari setan, bahkan paling kuat untuk menuju kesyirikan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jalannya sihir, teman-teman ya, tapi apabila kita putus asa, agama kita pun lepas ya, teman-teman, karena yang berputus asa hanya orang-orang yang kafir. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 56, qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Jadi tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat ya. Jadi ini harus diingat, teman-teman, dan dicatat baik-baik bahwa 4 hal ini adalah jalan masuknya sihir atau pintu-pintu sihir yang bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi walaupun kita tanpa amalan sama sekali, sihir itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita selama kita mampu menjaga, mampu menutup rapat-rapat jalan-jalan sihir atau jalan-jalan setan tersebut, teman-teman ya. Maka harus diingat dan harus diperhatikan cara-cara penangkalannya, cara-cara pengusirannya sudah saya sebutkan tadi. Dan insya Allah di lain waktu akan saya berikan juga penangkal atau amalan yang lain yang bukan dari bukan dari bagian ini, teman-teman ya. Akan tetapi amalan-amalan khusus ya. Sedangkan ini
memang amalan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tentunya yang saya sebutkan ini lebih sahih dari pendapat-pendapat paranormal dan sebagainya teman-teman, karena ini langsung difirmankan Allah, langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cara penangkalannya, cara menjaganya, cara mengusirnya ya, semuanya sudah ada dengan hanya menjaga 4 pintu tersebut teman-teman. Dan juga tadi sudah ada penangkalnya atau pengusirnya dengan membaca ta'awudz, dengan cara apabila kita amarah sedang berdiri kita disuruh duduk, atau kalau tidak juga hilang kita harus berbaring teman-teman ya. Ini langsung dari Rasulullah SAW. Ini adalah kabar baik untuk kita semuanya, untuk kita umat Islam, untuk kita umat Muslim ya. Mudah-mudahan semuanya dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya mampu mengamalkan ya, semuanya mudah-mudahan mampu mengamalkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya, mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan mampu mengamalkan ya, mampu mengamalkan sehingga kita selamat zahir batin dari dunia sampai ke akhirat sebagaimana harapan kita ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis, ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.